Dan kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah biiznillah kita akan membahas tentang manhaj salaf, yang mana pembahasan tentang manhaj salaf ini merupakan sesuatu yang muhim, ya, sesuatu yang penting sekali yang harus difahami, dikarenakan banyak sekali dari kaum muslimin yang belum faham ya tentang manhaj salaf ini. Sebagian dari kaum muslimin mengira bahwasanya manhaj salaf adalah sekte, adalah kelompok ataupun firqah, yang mana mereka mengira bahwasanya salafi ini adalah ya sama seperti kelompok-kelompok yang lainnya, ya, kelompok-kelompok yang ada gitu ya. Sebagian yang lain memahami bahwasanya salaf adalah hanya dari segi penampilan. Apabila dia dapati seorang yang memakai jenggot, oh maka ini salafi. Kalau celananya cingkrang, ini salafi. Kalau akhwatnya bercadar, ini salafi. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, maka ini bukan salaf. Misal ada yang ikhwan celananya isbal, oh ini bukan salaf nih. Kenapa? Celananya isbal. Oh ini cukur jenggot, ini bukan salafi. Kenapa? Itu jenggotnya dicukur, maka bukan salafi. Ataupun akhwatnya tidak pakai cadar, ya maka ini bukan salafi katanya. Bahkan ada yang mengatakan misalnya kalau misalnya kunut subuh, ini bukan salafi. Oh ini teman-teman yang Allah Azza wa Jalla, maka ini perlu diluruskan, ya. Jangan sampai kita ya terkontaminasi dengan apa? Dengan faham khawarij. Ya, khawarij apa? Mengatakan pelaku dosa besar itu bukan muslim, gitu ya. Mudah sekali mengeluarkan seorang dari kelompok, ya, dari orang-orang muslim. Ya. Begitu pula hendaklah Ahlus Sunnah ya ini tidak terburu-buru dan memahami pokok-pokok dasar akidah salaf sehingga dia tidak serampangan dalam memvonis seseorang. Dia harus bisa menilai ini apakah orang ini sudah keluar dari pokok akidah salaf sehingga orang tersebut pantas dikatakan dia ahlul bidah, bukan ahlus sunnah, ya, bukan salafi. Kalau seandainya yang dilakukan adalah penyimpangan-penyimpangan, nah kita katakan seorang yang menyukur jenggot ini adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti orang yang melakukan kemaksiatan maka dia divonis keluar dari manhaj salaf. Begitu juga halnya dengan orang yang bercelana isbal, ini maksiat. Begitu juga dengan orang yang berzina, zina ini maksiat. Tapi apakah boleh kita langsung memvonis orang ini, oh ini orang sudah keluar dari manhaj salaf? Maka ini butuh ya sesuatu yang lebih. Tidak hanya sekedar oh ini karena melakukan maksiat maka
divonis orang tersebut ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Selama orang tersebut masih memiliki usul ahlus sunnah, pokok-pokok akidah ahlus sunnah, maka mereka adalah ahlus sunnah, maka mereka adalah salafi, ya ahlus sunnah wal jamaah. Dan perlu diingat bahwasanya manhaj salaf ini bukan milik kelompok tertentu. Manhaj salaf adalah dinul Islam itu sendiri, agama Islam, dan siapapun apabila dia berpegang teguh dengan akidah salaf, maka mereka lah salafi, mereka ahlus sunnah. Ya, bukan berarti antum tidak ikut ngaji sama kami maka antum bukan salafi. Ya, ini yang perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan kali ini insyaallah ada kurang lebih 20 pembahasan, 20 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu ta'rifus salaf atau ta'riful manhaj, ya, manhaj salaf dari sisi pengertiannya terlebih dahulu. Manhaj, ya, kata manhaj salaf ini ada dua kata. Yang pertama ada manhaj, yang kedua salaf. Makna manhaj lughatan secara bahasa, wa huwa tariqul bayyinul wadih, wa huwa at-tariqul bayyin al-wadih. Manhaj adalah jalan yang jelas lagi terang. Ini dari sisi bahasa. Manhaj dia adalah jalan yang jelas, jalan yang terang. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk setiap umat, kata Allah Azza wa Jalla, kami berikan kepada mereka syir'atan wa minhajan, yaitu aturan dan jalan yang jelas. Minhaj, jalan yang terang. Ini yang pertama, yaitu manhaj dari sisi bahasa. Kemudian poin yang kedua adalah manhaj menurut istilah, yang mana menurut istilah yang dimaksud dengan manhaj adalah kaidah dan ketentuan yang digunakan setiap pelajaran ilmiah, seperti kaidah dalam bahasa Arab, kaidah usul aqidah, usul fikih, usul tafsir, yang mana dengan ilmu-ilmu tersebut pembelajaran dalam dinul Islam, dalam agama Islam, beserta pokok-pokoknya menjadi benar. Dan poin ketiga, manhaj yang benar, ya, poin yang ketiga, manhaj yang benar adalah jalan yang lurus dan terang yang digunakan seseorang dalam beragama. Manhaj yang benar adalah jalan yang lurus dan terang yang digunakan oleh seseorang dalam beragama, yang mana mereka mengikuti jalan yang benar ini adalah menurut
pemahaman dari para salaf. Makanya nanti disebut manhaj salaf. Kemudian poin yang keempat, tadi disebutkan manhaj salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Apa yang dimaksud dengan salaf? Salafi ini nisbat kepada salaf. Apa sih yang dimaksud dengan salaf? Maka salaf ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia berasal dari kata salafa yaslufu salafun, yang artinya telah berlalu. Salaf juga bisa diartikan dengan para pendahulu yang telah mendahulu kita. Maka apabila dikatakan kepada seseorang salafur rajuli, pendahulu dari lelaki tersebut, salaf seseorang lelaki, salaf dari seseorang, yang dimaksud dengan salafur rajuli yakni walidaih, yaitu kedua orang tuanya, pendahulunya yang telah mendahului orang tersebut. Ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, menurut istilah atau terminologi, salaf menurut istilah terminologi artinya adalah generasi pertama, generasi terdahulu, generasi pertama, dan yang terbaik dari umat Islam. Generasi yang terbaik, generasi pertama yang terbaik dari umat Islam, yang mana generasi terbaik dari umat ini ada 3 kurun, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah disebut dengan generasi terbaik umat ini, generasi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang hidup pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Poin yang keenam, apa itu salafiyun? Salafi, manhaj salaf ini identik dengan salafi atau salafiyun. Maka apabila disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali dengan salaf adalah para sahabat. Apabila disebutkan salaf, maka yang muncul pertama kali, yang harus kita munculkan di kepala kita adalah yang dimaksud dengan salaf itu adalah para sahabat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Adapun selain dari mereka itu, selain dari para sahabat, maka ikut serta dalam makna salaf ini adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat ini. Orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut. Artinya nanti ada murid sahabat yang mereka mengikuti pemahaman sahabat tabi'in, maka dia termasuk salaf. Syaratnya apa? Dia harus mengikuti sahabat.
Kemudian nanti ada murid dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dia mengikuti pemahaman tabi'in ini, yang mana tabi'in ini mengambil ilmu dari sahabat tadi, maka dia pun masuk dalam salafus saleh, ya, masuk dalam kategori salaf. Artinya di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya, mereka yang mengikuti para sahabat, maka mereka ini disebut salafiyun atau salafiyin, yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada generasi terbaik dari umat ini. Mereka yang mengikuti salafus salih. Poin yang ketujuh, wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti para salaf. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti para salaf. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ini telah ridha kepada para salaf ini. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Taubah ayat 100, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, kita perhatikan di sini teman-teman, milik Allah Azza wa Jalla, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajirin dan ansar, kemudian Allah katakan dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, mengikuti mereka apa? Bi ihsan, dengan benar. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita mengikuti manhaj salaf? Karena kita ingin mendapat ridha dari Allah Azza wa Jalla. Apa lawan ridha? Murka. Artinya kita ngikut manhaj salaf, mengikuti pemahaman para sahabat, kita tidak mau mendapatkan apa? Murka Allah. Allah katakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, mafhum mukhalafahnya adalah orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat, Allah murka kepada mereka. Dan tentu kita tidak ingin mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin dibenci oleh Allah. Biar manusia, ya, semua hamba, seluruh, ya, makhluk-makhluk Allah membenci kita, tidak ada masalah, asal jangan sampai Allah benci, Allah murka. Ini berat ceritanya apabila Allah tabaraka wa ta'ala sampai murka kepada seorang hamba. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita apabila mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, muhajirin dan ansar yang pertama-tama masuk Islam, mereka adalah para sahabat. Mereka memiliki kedudukan yang mulia. Di antara keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, sehingga mereka muhajirin dan ansar, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini, memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi dalam agama Islam, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, adalah
bagaimana pengorbanan yang mereka berikan untuk agama Allah, bagaimana pertolongan mereka untuk Rasulullah, utusan Allah. Mereka berkorban harta, berkorban jiwa untuk apa? Untuk agama Allah. Dan ini poin ke-8, keutamaan dari sahabat muhajirin, sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dalam memahami agama ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-8. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 8 ini, mengatakan bahwasanya mereka, yaitu para sahabat muhajirin, mereka ini telah meninggalkan semua yang mereka cintai, seperti rumah mereka, negeri mereka, orang-orang yang mereka cintai, kemudian harta benda mereka, semua mereka tinggalkan. Ya, semua orang-orang muhajir ini tinggalkan. Untuk siapa? Untuk Allah, demi Allah Azza wa Jalla, demi menolong agama Allah, dan demi cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan tuh jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Hartanya ditinggalkan, tanahnya ditinggalkan, kebunnya ditinggalkan, ya, kekasihnya ditinggalkan, ada yang istrinya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk agama Allah. Ya, subhanallah. Mereka berkorban jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Berkorban untuk agama Allah. Dan ini yang harusnya kita contoh yang seperti ini. Ya. Kita teladani bagaimana pengorbanan para salafun salih, bagaimana pengorbanan para muhajirin dahulu. Ya, apalagi bagi para talibul ilm, bagi para penuntut ilmu, kita harus berkorban. Apabila orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan harta, mereka bisa berkorban dengan harta-harta mereka, maka ini bukan merupakan batasan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta, kemudian dia tidak mau nolong agama Allah. Ya, tetap kita harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Kita korbankan pikiran kita. Ya, saya bisa, punya kemampuan untuk manajemen, ataupun untuk saya bisanya seperti ini. Saya bisanya bantu pikiran saja, memberikan ide-ide. Ya udah, kita berikan. Ya, kita bisa bantu dengan tenaga kita, alhamdulillah, untuk dakwah, untuk agama Allah, untuk bangun masjid, bangun pesantren, untuk media-media dakwah. Apa yang kita bisa, kita berikan. Ini pengorbanan kita, teman-teman milik Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak selalu menjadikan tolak ukur bagi seorang itu hanya materi. Ya, tidak harus ini imbalannya berupa harta dunia. Kita lihat bagaimana para muhajirin, mereka tinggalkan tuh hartanya untuk apa? Untuk agama Allah. Ya,
Maka hendaklah kaum muslimin, apalagi para penuntut ilmu, ya, mereka apa? Mereka jaga betul-betul niat-niat mereka. Mereka ambil sebesar-besarnya peluang untuk dapat berkorban demi agama Allah ini. Allah, ya Allah tabaraka wa ta'ala tidak butuh kepada harta kita. Ya. Innallaha huwal ghani. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha kaya, Zul arsil azim. Allah pemilik ars yang agung, ya, Rabbul alamin, pemilik alam semesta. Allah tidak butuh tuh harta kita. Allah tidak butuh kekuatan kita. Mudah bagi Allah untuk menggantikan dengan orang-orang yang lebih baik dari kita, ya. Allah ingin menguji kita, jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kita mau tidak nih berkorban untuk agama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa kemampuan yang kita miliki tentunya. Jangan pikir, oh ini sayang anda tidak punya harta. Ya, coba kalau saya punya duit banyak tuh, oh itu mungkin masjid itu saya yang akan bangun. Oh sayang saya tidak punya harta, tidak punya duit. Kalau saya punya duit mungkin saya akan bangun pondok tahfiz. Saya akan bikin apa media dakwah. Saya akan tuh apa santuni anak-anak yatim. Ya, kalau seandainya saya ada harta, ya akhi, kalau seandainya gitu ya, ini antum yang benar-benar ada tenaga saja, ya, kemampuan ada, tenaga ada gitu ya, itu aja pelitnya luar biasa untuk apa? Untuk sekedar ya menyucurkan keringat untuk agama Allah ini. Jangan mikir jauh-jauh, ini kalau punya harta, kalau punya ini, kalau saya jadi pemimpin, kalau saya, ya Allah, antum yang dari skala yang kecil aja tidak bisa, bagaimana untuk skala yang lebih besar? Bagaimana Allah Taala mau memberikan kepada kita ya amanah yang lebih besar? Kalau yang kecil aja kita tidak sanggup, ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana para sahabat ya muhajirin, ya mereka berkorban untuk agama Allah Azza wa Jalla. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, mereka tinggalkan ya kota kelahiran mereka, tanah air yang sangat mereka cintai. Siapa yang tidak cinta kepada tanah airnya, tempat dia dilahirkan? Mereka tinggalkan untuk apa? Untuk agama Allah. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah SAW. Ya, ini pasti sakit. Ya, butuh pengorbanan. Begitulah dakwah. Ya, dakwah itu butuh pengorbanan. Ya, kita tidak ada apa-apa jamaah milik Allah Azza wa Jalla apabila dibandingkan dengan pengorbanan para sahabat dahulu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ya bahwasanya mereka para sahabat muhajirin ini adalah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang benar keimanannya. Yang mereka berbuat sebagaimana tuntutan dari iman mereka. Ya, ini ada konsekuensi dari keimanan mereka. Mereka membuktikan keimanan mereka tersebut dengan amal saleh serta ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya bukan cuma ngaku beriman saja, tapi apa? Ada konsekuensinya loh. Ini loh bukti keimanan saya berkorban. Saya tinggalkan tuh Mekah untuk pergi hijrah bersama Rasulullah SAW. Saya tinggalkan harta-harta saya. Ini bukti keimanan saya. Ini loh saya berkorban untuk agama Allah. Ya, siapa manusia yang tidak cinta dengan hartanya gitu ya? Capek kerja, banting tulang, ya peras keringat, keluarga ditinggalkan, malam-malam kadang lembur. Udah dapat uang, mereka sedekahkan jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah, siapa sih yang enggak lelah, enggak pelit gitu loh. Ya. Tapi apa? Ini konsekuensi keimanan. Karena kita yakin, oh ini yang harta yang saya sedekahkan jalan Allah Azza wa Jalla, ini pada hakikatnya ini untuk diri saya sendiri, ya, tabungan saya nanti. Lelahnya dia, ya dia mikirkan tentang dakwah, tentang kok ini banyak sekali kesirikan, ya. Ini semuanya akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini konsekuensi keimanan jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan sedikit pun
ya dari kebaikan itu. Walaupun kalian hanya apa? Senyum di wajah saudara kalian. Ini kebaikan. Jangan diremehkan. Makanya ya kita memikirkan agama Allah, mikiran ini gimana, aku banyak sekali kesyirikan ini. Apa ya solusinya? Ini gimana agar kaum muslimin ini kenal dakwah salaf? Ya, agar kaum muslimin ini kembali kepada Islam yang diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kaum muslimin ini menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, menjauhkan kebid'ahan, atau pikirkan dapat pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Lain halnya dengan orang-orang yang hanya mengaku bahwasanya dia beriman tapi tidak dibuktikan dengan berjihad. Dia tidak berkorban untuk agama Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berhijrah serta tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pengakuan yang dusta. Ya, makanya orang-orang muhajirin dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, benar keimanannya. Ya. Tidak seperti orang-orang yang apa? Yang cuman mengatakan beriman tapi tidak mau berkorban untuk agama Allah. Pelitnya minta ampun, sama tenaga saja pelit. Ya. Sama tenaga aja kadang tidak mau untuk berkorban untuk agama Allah. Panaslah, lelah, capek. Untuk bangun malam malas untuk beribadah kepada Allah. Ya. Salat 2 rakaat tidak sanggup. Ya. Tapi mengatakan apa? Ya. Ini maka bagaimana keimanannya gitu loh. Ya. Mau puasa nggak sanggup. Ya. Lihat bagaimana para sahabat muhajirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur, yang benar nih keimanannya. Ya. Ini kita mengharap pada Allah Azza wa Jalla agar apa? Agar kita juga masuk dalam kelompok seperti ini yang benar keimanannya. Jangan sampai apa? Dikatakan bahwasanya kita adalah orang-orang apa? Ulaika humul kadzibun gitu kan ya Allah. Ya. Orang-orang yang berdusta. Dusta keimanannya. Ngakunya saja beriman tapi tidak mau menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Tidak mau sujud kepada Allah. Ya, tidak mau mensedekahkan hartanya jalan Allah. Ya, ini bukan shadiqun, ini kadzibun. Ya. Nasallahu salamata wal afiyah. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Poin yang ke-9 adalah tentang kaum Ansar. Yang mana Allah Taala mengatakan tentang mereka dalam Quran Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah terlebih dahulu menempati kota Madinah dan dia telah beriman, ya, yaitu orang-orang Ansar, yuhibbuna man hajaru ilaihim. Orang-orang Ansar ini mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang mendatangi mereka dari golongan muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya, mereka orang-orang Ansar ini mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansar ini tidak memiliki hajat, ya, tidak ada keinginan dalam hati-hati mereka dari apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansar ini mengutamakan, mendahulukan orang-orang muhajirin dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka orang-orang Ansar ini dalam keadaan yang sulit pula. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, kata Allah Azza wa Jalla, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, mereka yaitu para muhajirin ini berada di kalangan kaum Ansar, yang mana kaum Ansar ini terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka adalah kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka memberikan, yaitu orang-orang Ansar tadi, memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW yang tidak mereka berikan pada bangsawan manapun atau rakyat manapun, ya. Perlindungan yang khusus yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, menjadikan Madinah sebagai tempat bagi orang-orang yang beriman dan kaum muhajirin berlindung, serta kota Madinah menjadi kediaman mereka. Mereka kaum Ansar melindungi kaum muslimin di saat seluruh negeri dalam keadaan pertikaian, dalam keadaan perang. Mereka kaum Ansar melindungi kaum muslimin ketika, ya, seluruh negara berada di atas kesyirikan dan perbuatan-perbuatan buruk serta jahiliyah lainnya, hingga akhirnya Islam menyebar dan menjadi kuat serta bertambah dan berkembang sedikit demi sedikit dengan izin Allah Azza wa Jalla, hingga mereka mampu membuka hati manusia dengan ilmu, iman, dan Al-Quran, serta mampu menaklukkan berbagai negeri. Ya, ini jamaah milik Allah Azza wa Jalla, keutamaan orang-orang Ansar, yang mana pada saat kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah, tidak ada tempat perlindungan, udah habis tuh kaum muslimin di Mekah, kena siksa, kena bantai oleh orang-orang kufar, ya. Maka orang-orang Ansar muncul menawarkan, ayo Rasulullah dan para, ya, muslimin pergi ke tempat kami saja, ya, ke Yastrib, ke kota Madinah, ya, yang mana mereka memberikan keamanan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat dari golongan muhajirin, ya. Mereka tidak biarkan tuh ada yang menyakiti Rasulullah, menyakiti kaum muslimin di kota Madinah. Padahal itu lagi marak-maraknya, ya, peperangan. Ya, waktu tidak kenal lagi orang-orang ini siapa, ya, bukan keluarga, ya, bukan saudara, bukan tetangga, gitu ya. Ya, tapi yang menyatukan mereka adalah keimanan mereka. Mereka terima, mereka kasih keamanan, ya, mereka berbagi dengan orang-orang, ya, muhajirin ini, dan mereka tidak, ya, ada hajat apapun, gitu ya. Bukan, ini nanti, ya, Anda minta jatah bagian, ya, dari harta antum yang ada di Mekah, ya, antum bawa apa, nanti Anda kasih ganjaran, kasih tempat tinggal di sini, kasih berani bayar berapa, gitu. Enggak, ya. Bahkan mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari golongan muhajirin ini, ya, walaupun orang-orang Ansar dalam keadaan sulit, ya, walaupun tidak ada makanan di rumah, ya,
makanan sedikit ya dibagi sama orang-orang muhajirin. Ya. Jadi keutamaan sahabat Ansar yang kita diperintahkan juga untuk mengikuti mereka muhajirin Ansar ini. Poin yang ke-10, di antara sifat kaum Ansar yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara sifat mulia dari kaum Ansar ini, mereka mencintai saudaranya muhajirin ini karena Allah Azza wa Jalla, cinta karena Allah. Ya, dan ini merupakan salah satu sebab seorang akan mendapatkan naungan. Ya, pada hari kiamat di saat tidak ada naungan selain dari naungan Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini dimiliki oleh orang Ansar. Ya, mereka mencintai sahabatnya dari golongan muhajirin karena Allah. Dan ini merupakan, kata muallif rahimahullah, ya, sifat sebagian besar dari orang-orang yang disinggung oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Ansar tadi. Mereka mencintai orang muhajirin karena apa? Karena Allah, karena kecintaan mereka kepada Allah dan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, ini saudara, ya fillah. Kenapa saya cinta dia? Karena dia cinta kepada Allah. Kenapa saya cinta sama dia? Karena dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, cinta dan bencinya karena Allah dan Rasulnya. Dan mereka, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepada orang-orang muhajirin. Mereka tidak pula menaruh sikap hasad, ya, pada diri mereka terhadap orang muhajirin. Tidak ada hasadnya, ya, atas karunia yang Allah Taala berikan kepada orang-orang muhajirin ini. Ya, orang Ansar tidak dengki, tidak hasad atas karunia yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin. Ini menunjukkan bersihnya hati-hati mereka, ya, orang Ansar ini. Terselamatkannya kolbu-kolbu mereka, diri mereka dari apa? Dari sifat dengki, iri hati dan hasad. Ini penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya, hasad, dengki, lihat saudaranya dapat nikmat, hatinya yang sakit. Ya, saudaranya mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, malah dia yang bingung, yang pusing kepalanya. Ya, ini hasad teman-teman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dengki atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada saudaranya. Ya, harusnya dia juga berbahagia. Alhamdulillah saudara saya apa? Mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ya, saudara saya apa? Nikah lagi, gitu ya. Alhamdulillah, ya, nikmat saudara kita. Ya, kita turut berbahagia atas bahagianya saudara kita tersebut. Ya, bukan sebaliknya, saudara kita dapat nikmat, ya, kita malah, ya, kepanasan, gitu ya. Kemudian poin yang ke-11, di antara sifat kaum Ansar yang menjadi karakteristik utama mereka adalah sifat itsar. Ya, adalah apa? Itsar. Apa itsar tersebut? Itsar adalah lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini itsar. Dan sifat ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia merupakan puncak dari kedermawanan. Puncak dari kedermawanan, dan ini tidak mudah. Ya. Orang mungkin apabila dia memiliki banyak harta, dia ada uang 100 juta, kemudian dia sedekah 1 juta, enteng. Kenapa? Dia ada 100 juta, gitu ya. Beda halnya kalau misalnya uang dia cuma 1 juta, ya, mau sedekahkan semuanya, aduh nanti anak-anak makan apa, gitu ya. Jadi orang-orang
ya Ansor ini memiliki sifat apa? Itsar. Mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Yang mana sifat ini merupakan puncak kedermawanan. Ya. Padahal sebenarnya mereka dari golongan Ansor ini, mereka pun terkadang butuh akan barang tersebut. Ya, mereka pun ada kebutuhan, bahkan kadang-kadang mereka dalam keadaan yang sempit. Ya. Akan tapi mereka senantiasa mendahulukan saudaranya. Dan ini sifat yang sangat mulia yang sudah mulai pudar sekarang ini. Padahal akhlak mulia ini merupakan puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah. Banyak orang yang mendirikan ukhuwah karena ukhuwahnya itsar ini merupakan puncak dari ukhuwah. Ya, merupakan puncak dari ukhuwah yang mana seorang lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin lah ada orang yang bisa kayak gitu. Kita katakan tidak. Adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya adalah dari sahabat Ansor ini yang Allah Taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana mereka memiliki sifat itsar ini sehingga menjadi penyebab turunnya ayat ini, yang mana mereka orang-orang Ansor ini lebih mendahulukan ya tamu-tamunya dari golongan muhajirin. Mereka mendahulukan, mereka memberi makan kepada orang-orang muhajirin, padahal pada saat itu mereka pun dalam keadaan yang sulit. Ya, mereka pun dalam keadaan lapar, tapi mereka lebih mendahulukan saudaranya mereka dari golongan muhajirin tersebut. Kemudian poin yang ke-12 masih berkaitan dengan itsar. Ya, itsar dia merupakan akhlak mulia, akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi. Dan ini tadi kita katakan dipraktekkan akhlak yang mulia ini oleh orang-orang Ansor sewaktu menyambut muhajirin tadi. Bahkan mereka berlomba-lomba memberikan segala apa yang mereka yang miliki kepada saudara mereka muhajirin. Ya, padahal pada saat itu pun mereka dalam keadaan membutuhkan. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan ada yang ya menawarkan, ya anak punya istri 2 gitu ya, antum pilih salah satunya, nanti anak talak, antum nikahi. Itu masya Allah. Ya. Ini seolah-olah adalah ya, kisah yang mustahil gitu ya, tapi ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, padahal mereka pun dalam keadaan membutuhkan. Kemudian Allah Taala mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapapun yang Allah Taala berikan sifat ini, ya, sifat itsar tadi, maka dia telah terjaga dari kekikiran diri. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran ya pada dirinya, maka ya faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang menang. Dan ketahuilah teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menjaga kekikiran diri ini mencakup padanya menjaga diri dari kekikiran dalam seluruh hal yang diperintahkan. Sebab apabila seseorang hamba telah terjaga dari kekikiran dirinya, maka dia akan merelakan dirinya untuk menunaikan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila seorang telah menjaga dirinya dari kekikiran terhadap dirinya, maka dia akan dengan senang hati mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya.
segala macam bentuk amalan dan pekerjaan yang dia lakukan, maka akan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, karena ketaatan mereka dan ketundukan mereka kepada Rabbul Alamin. Ya. Dan ini akan mereka kerjakan dengan apa? Dengan lapang, dengan mudah. Ya. Dia akan mengerjakan apa? Dengan senang hati perkara-perkara ketaatan tersebut. Disertai oleh jiwa ya yang terjaga, yang merelakan diri untuk mencurahkan ya semua potensi yang dia miliki, mencurahkan hartanya jalan Allah Azza wa Jalla. Demi apa? Demi mencari keridhaan Allah. Dengan demikian dia akan mendapatkan ya keberuntungan dan kemenangan yang besar. Faulaika humul muflihun. Ya, lain halnya dengan orang yang tidak terjaga dari kekikiran dirinya ini, bahkan diuji dengan sifat kikir terhadap kebaikan. Dan ini merupakan ya pangkal atau pokok dari keburukan yang akan menimpa dirinya. Ya, makanya Allah Taala mengatakan, "Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun." Kemudian poin yang ke-12, tadi kita telah sebutkan bagaimana keutamaan sahabat Muhajirin, keutamaan sahabat Ansor yang mereka merupakan para salaf kita, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Pada poin yang ke-12 ini, ketahuilah teman-teman baik Allah Azza wa Jalla, sahabat-sahabat Muhajirin ini lebih utama dari sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin ini lebih utama dari sahabat Ansor. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengatakan ya dalam ayat ini bahwa kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati-hati mereka terhadap apa yang diberikan Allah pada kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Ini menunjukkan apa? Kata para ulama, ini ada utamaan yang Allah Taala berikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang tidak dimiliki oleh sahabat Ansor. Ya. Allah memberikan kepada Muhajirin, ya, kepada sahabat Muhajirin ini karunia yang tidak diberikan kepada sahabat Ansor, berupa keutamaan. Apa keutamaan tersebut? Allah Taala memberikan kepada sahabat Muhajirin keutamaan berupa apa? Berupa ya hijrah dan menolong agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Para sahabat Ansor ya mereka menolong agama Allah, tapi mereka tidak mendapatkan keutamaan hijrah. Ya, dan ini dimiliki oleh sahabat Muhajirin. Kemudian poin yang ke-13, adalah keutamaan atau sifat orang yang mengikuti sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ini pada ayat yang selanjutnya. Pada ayat yang ke-13 Allah Taala mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 10 Allah Taala mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim." Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansor, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang mereka mengatakan apa? Orang-orang Muhajirin dan Ansor, orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor ini, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah, ya ampunkanlah kami, ya. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, siapa? Muhajirin dan Ansar.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau jadikan ya di dalam hati-hati kami ini kebencian, iri kepada orang-orang yang beriman. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan kedua golongan mulia yang telah disebutkan pada ayat yang sebelumnya, ya, pada ayat ke-8 dan ke-9 dari surah Al-Hasyr ini, yaitu Muhajirin dan Ansor adalah para sahabat yang mulia. Dan para sahabat Muhajirin dan Ansor ini mereka adalah imam kaum muslimin. Ya, mereka adalah imam kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang meraih predikat manusia terbaik, khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan dan sifat-sifat baik yang tidak mungkin bisa disaingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka adalah pemimpin kaum mukminin dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Cukuplah bagi generasi setelah mereka mendapatkan kebaikan dengan mengikuti mereka, yaitu para salaf, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ya, cukuplah bagi kita orang-orang yang datang setelah mereka untuk mendapatkan kebaikan dengan mengikuti thariqah, dengan mengikuti jalan yang mereka lewati. Cukuplah berjalan di belakang mereka para salaf dan mengambil petunjuk dari petunjuk yang mereka berikan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut generasi atau orang-orang yang datang setelah mereka ini mengikuti mereka. Ya, seraya berfirman, seraya ya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan doa ini, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, ya, mencakup seluruh kaum mukminin dari kalangan sahabat terdahulu dan orang-orang sebelum serta sesudah mereka. Inilah diantara salah satu keutamaan, ya, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara keutamaan ukhuwah Islamiyah, yang mana orang-orang mukmin ini saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Dengan apa? Dengan saling mendoakan. Ya, orang-orang beriman ini saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Karena kebersamaan mereka dalam iman yang mengharuskan adanya ikatan persaudaraan di antara mereka, di antara kaum mukminin, yang diantaranya adalah mereka saling mendoakan antara satu dan lainnya. Ya, mereka saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Karena itu dalam doa tersebut Allah Taala menafikan sifat dengki dan, ya, sifat dengki dari hati-hati mereka, orang-orang yang beriman, ya, baik sedikit ataupun banyaknya. Ya, makanya tadi dengan saling mendoakan Allah Taala singkirkan rasa dengki, rasa benci dengan saudara. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apa? Agar tidak ada rasa apa? Rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya, jangan sampai ada rasa apa? Rasa dengki, rasa benci dengan orang-orang yang beriman. Ini penyakit hati jemaah yang Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang harus kita jauhi benar-benar. Ya, rasa benci dengan saudara kita, ya, orang-orang beriman. Apalagi ya dengan orang-orang dekat, aduh, ini susah sekali. Ya. Karena sifat dengki jika tidak ada di hati, maka yang ada adalah apa? Kebalikannya, yaitu apa? Sifat saling mencintai, kata mu'allif. Ya, Syekh Sa'di mengatakan apabila tidak ada dengki dalam hati ini, maka yang ada adalah rasa saling mencintai antara mukmin. Ya, saling memberi pertolongan, saling
menasehati, ya, dan sifat-sifat mulia lainnya, ya, antara sama mukmin, yang mana ini termasuk hak-hak orang yang beriman. Ya, makanya teman-teman jaga Allah Azza wa Jalla, terkadang ya rasa dongkol, rasa benci dengan saudara, ya ini menjadikan apa? Menjadikan ukhuwah kita menjadi semakin apa? Semakin renggang dengan saudara kita. Ya, ini harus kita tiadakan. Ya, kita usir jauh-jauh dengan apa? Dengan saling mencintai, memberi hadiah. Ya, maka akan berubah rasa benci itu menjadi apa? Rasa cinta. Kalau kita berhasil menghilangkan rasa benci itu, yang muncul adalah rasa cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ya, cinta kepada sama muslim, sama mukmin. Poin yang ke-14, Allah Azza wa Jalla mensifati generasi setelah sahabat dengan keimanan. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan inilah yang harusnya dikatakan oleh orang-orang mukmin. Ya, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, mereka harusnya apa? Mendoakan saudara-saudara mereka yang beriman sebelum mereka. Ya, harusnya kita doakan untuk orang-orang yang beriman. Artinya sewaktu kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, ini sudah mencakup ya orang-orang mukmin yang hidup sebelum kita. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, orang-orang mukmin semuanya. Ya. Kita doakan. Ya, kita doakan para sahabat, para tabi'un, tabi'in. Ya, bukan malah apa? Bukan malah dihina. Ya, bukan malah dicela, dicaci. Ya, ini tidaklah keluar melainkan dari mulut-mulut orang yang ada penyakit dari dalam hati-hati mereka. Ya, mereka hina para sahabat, gitu kan, mereka caci. Ya, Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya, Allah Taala katakan apa? Yang harusnya dilakukan oleh orang beriman itu doakan saudaranya. Ya, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya. Nah, ini adalah dalil kebersamaan ya orang-orang mukmin. Mereka adalah para pengikut sahabat dalam ya kaidah dan pondasi keimanan. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana sifat-sifat yang mulia ada pada diri-diri mereka. Poin yang ke-15, di antara sifat Ahlus Sunnah ya atau salafi, pengikut para sahabat, adalah sebagaimana yang Allah Taala sebutkan sifat mereka tersebut, yaitu mereka mengakui bahwasanya diri mereka itu penuh dosa. Mereka mengakui bahwasanya diri mereka itu penuh dosa, serta meminta ampunan dari dosa-dosa yang mereka kerjakan, serta berusaha keras untuk melenyapkan sifat dengki dan iri dari dalam diri-diri mereka kepada saudara mereka seiman. Jadi sifat Ahlus Sunnah. Ya, mereka apa? Mereka mengakui diri mereka banyak dosa. Makanya mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Ya, jangan menganggap dirinya saya udah aman, tidak ada dosa gitu ya. Seolah-olah surga udah di booking gitu. Ya, dah tidak mau lagi istighfar. Ya, ini bukan ciri-ciri orang beriman. Ya, orang beriman mengakui ini dirinya banyak dosa ini. Ya, dosa banyak, belum ada jaminan diampunkan. Sedangkan amal belum tentu diterima. Bagaimana bisa merasa bangga? Ya, merasa diri lebih tinggi dari saudaranya. Ya, kita tidak boleh memandang orang itu rendah, teman-teman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa jadi orang-orang yang kita anggap tadi dia sepele gitu kan. Ya, sholatnya cuma sholat yang wajib saja misalnya ya.
ternyata ya dia lebih mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saudara kita yang kayaknya ini kok orangnya biasa-biasa saja, kita tidak tahu bagaimana sholat malam dia. Ternyata dia memiliki amalan-amalan yang tersembunyi, kita tidak tahu. Saking pandainya dia menyembunyikan amalnya. Ya. Maka ahlu sunnah adalah orang yang ya mereka senantiasa mengakui dosa-dosa mereka. Makanya mereka berdoa, terus berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ahlu sunnah juga, ya ahlu sunnah salafi, mereka juga apa? Juga senantiasa mohon kepada Allah agar apa? Agar tidak ada rasa dengki dalam diri mereka. Ya. Kadang hati ini suka berkhianat teman-teman dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin ada rasa benci, ada aja kadang-kadang setan membisikkan, ini saudara antum kayak gini, ini saudara antum seperti ini. Ya, ada aja orang yang mengatakan, tahu enggak, tadi si fulan itu ya, dia ngomongkan antum sepertinya. Awalnya tidak ada masalah. Ya. Tapi karena ada perkataan ini, benar sedikit dia nih, padahal dulu siapa yang bantu dia? Padahal dia seperti ini, padahal dia seperti ini. Muncul apa? Penyakit-penyakit hati. Ya, muncul rasa dengki. Lihat ini kok ya saudaranya dapat nikmat, kok ada rasa tidak senang gitu ya. Kadang senyum aja tidak mau. Ya. Ini ada masalah. Ya makanya berdoa. Jangan merasa oh saya aman dari penyakit-penyakit hati, jangan. Makanya berdoa. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, berdoa kepada Allah agar ya dijauhkan dari rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Kemudian poin yang ke-16, salaf yang paling utama adalah para sahabat. Ya, tadi sudah kita sebut, apabila dikatakan salaf, maka yang paling pertama kali ditujukan adalah para sahabat, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, murid-muridnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapakah para sahabat? Ya, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka ini, sahabat, ya. Sahabat para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi dan Rasul ini adalah manusia-manusia yang pilihan, yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sembarangan Allah memilih. Allah mengetahui, Allah cek tuh dari hati-hati manusia siapa yang terbaik. Ya, maka Allah Ta'ala jadikan orang-orang ini menjadi sahabat-sahabat nabinya, utusannya. Mereka dipilih Allah Azza wa Jalla untuk meneladani dan untuk membela dakwah para nabi dan rasul dari hambatan dan rintangan. Pengorbanan mereka tidak dapat diragukan lagi. Pengorbanan para sahabat nabi ini tidak dapat diragukan lagi, sehingga tidak mengherankan ya apabila mereka menjadi generasi yang paling unggul pada setiap masa. Para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik pada masanya. Sahabat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah mereka yang ikut serta dalam bahtera. Mereka adalah generasi yang paling terbaik dari umatnya, dari umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah yang ikut serta bersama beliau alaihi salatu wassalam ketika menyeberangi Laut Merah sewaktu dikejar Fir'aun. Mereka adalah generasi yang terbaik dari umat Nabi Musa tersebut. Sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah mereka yang dengan gagah membela Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari makar musuh-musuhnya. Mereka adalah generasi paling istimewa pada masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian pula halnya dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi
yang terbaik ya dari umat Islam. Yang mana sahabat Nabi ini, ya sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya disebut dia dengan sahabat adalah ya mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan muslim. Ini disebut sahabat. Siapa yang disebut sahabat Nabi? Orang-orang yang mereka pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka muslim dan meninggal pun dalam keadaan muslim. Ya, mereka bertemu Nabi, beriman, kemudian sampai meninggal mereka dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Ya. Dan tidak ada di sini pensyaratan. Oh, yang nama sahabat itu harus udah bersama Nabi 10 tahun baru disebut sahabat, tidak. Harus sudah 20 tahun menemani Rasulullah, harus ikut hijrah sama-sama Nabi yang mulia baru disebut sahabat, tidak. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak ada batasan jangka waktu seseorang itu disebut sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya setiap orang yang pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanatan au syahran au sa'atan, baik itu 1 jam ataupun 1 bulan ataupun cuma baik itu setahun, sebulan atau cuma 1 jam saja, au ra'ahu ataupun mereka cuma pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun disebut dengan sahabat. Ya. Maka ini juga termasuk sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-17. Tidak termasuk salaf orang-orang yang kufur dan ahlul bidah. Tidak termasuk generasi salaf yang kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj mereka. Ini orang-orang yang kufur dan ahlul bidah. Artinya, apabila ada seorang yang dia bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, akan tapi tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Walaupun dia membela Nabi yang mulia SAW. Misal Abu Thalib, jangan antum bilang Abu Thalib sahabat, kan bela Rasulullah. Walaupun bela Rasulullah, kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Ya, apalagi Abu Jahal gitu ya. Jangan sampai bilang pernah melihat Rasulullah. Ya, maka ini tidak masuk dalam kategori sahabat Nabi. Ataupun yang murtad, ya, meninggal Rasulullah, dia pun murtad, ya, dan mati dalam keadaan kafir, maka ini bukan sahabat. Beda cerita kalau dia murtad kemudian rujuk balik lagi ke dalam agama Islam, maka ini tetap mendapatkan keutamaan para sahabat kata para ulama. Ya, tapi kalau misalnya dia murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka ini tidak disebut dengan sahabat. Begitu juga dengan ahlul bidah yang hidup pada 3 kurun terbaik. Ya, maka ahlul bidah yang hidup pada 3 kurun terbaik ini tetap mereka tidak disebut dengan salaf. Ya, tidak disebut dengan salaf yang kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj mereka. Ya, walaupun Nabi yang mulia selalu mengatakan khairun nasi qarni tsumma allazina yalunahum tsumma allazina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian ada ahlul bidah yang hidup pada 3 kurun terbaik ini. Ya, lalu jangan kita katakan ini kan mereka hidup pada masa generasi terbaik, maka mereka termasuk salaf, ya. Kita katakan ini keliru, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah cukup untuk menghukumi bahwa
mereka ini berada di atas manhaj salaf selama dirinya tidak mengikuti manhaj salaf, tidak mengikuti manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama mereka tidak mengikuti manhajnya para sahabat, maka ini bukan salaf yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya, selama mereka tidak mengikuti manhaj sahabat ya dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya maka mereka bukan salafus saleh. Karena itulah ulama memberikan batasan ya dengan istilah apa? As-salaf as-salih, salafus saleh, pendahulu yang saleh. Ya. Kalau ahlul bidah bukan saleh gitu ya, bukan salafus saleh. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala anhu yang wafat tahun 157 Hijriah, seorang imam ahlus sunnah dari Syam. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana apa yang mereka, yaitu para sahabat, katakan. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka para sahabat Nabi menahan diri mereka, dan ikutilah jalan salafus salih, karena akan mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Maka berdasarkan ya dengan keterangan di atas, jelaslah bagi kita bahwanya kata salaf mutlak ditujukan untuk para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti mereka semua dalam agama yang hak ini, maka ia adalah generasi penerus sebaik-baiknya pendahulu yang soleh. Mereka adalah generasi salaf. Ya. Mereka yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Poin yang sebelumnya, maka tadi dikatakan al-bidah ini tidak disebut dengan apa? Dengan salafus saleh. Walaupun dia misalnya murid dari sahabat. Walaupun ada murid sahabat yang dia ya tidak mengikuti pemahaman gurunya. Contohnya siapa? Nafi bin Azraq. Ya, Nafi bin Azraq ini murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tapi Nafi bin Azraq ini dia nakal. Ya, dia kata para ulama suka ya ngumpul bareng-bareng orang Khawarij. Ya. Dan sudah diingatkan oleh para sahabat yang lainnya, ini jangan nih, hati-hati. Ya, nah hati-hati, jangan suka ngumpul dengan ahlul bidah. Dia suka ngumpul bareng-bareng sama orang Khawarij. Akhirnya apa? Akhirnya ya pemikirannya tercemari dengan pemahaman Khawarij. Ya, jadi tokoh Khawarij Nafi bin Azraq, padahal ini murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka tidak disebut dengan salafus salih orang yang seperti ini. Walaupun apa? Dia murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, makanya ini juga peringatan bagi kita. Jangan sembarangan duduk di majelis ilmu. Ya, jangan sembarangan duduk ya. Karena apa? Karena fitnah itu menyambar. Ya, perhatikan dari mana kita belajar, siapa nih guru kita. Ingat nasihat dari Ibnu Sirin ya rahimahullahu ta'ala anhu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian, maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Maka jangan sembarangan duduk di majelis-majelis yang tidak jelas gitu ya. Jangan merasa oh saya aman dari fitnah. Sewaktu seorang merasa dirinya aman dari fitnah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang itu sendiri sudah terkena fitnah. Kenapa? Karena dia merasa aman dari fitnah. Ini udah terfitnah. Ya, udah tercemar, ini bahaya. Ya. Dia bilang udah apa-apa duduk, kan saya ambil baiknya. Ya, tahu dari mana baiknya? Itu Nafi bin Azraq ini muridnya siapa? Ibnu Abbas. Ya, mungkin tujuan awalnya bagus.
ya, tapi ternyata apa? Ya terfitnah. Ini yang tidak diinginkan. Ini murid Ibnu Abbas saja bisa sampai apa? Sampai jadi tokoh Khawarij. Ya, sampai jadi tokoh Khawarij. Ya maka hati-hati ya dengan majelis-majelis yang tadi mengajak kepada kesesatan. Maka syahidnya di sini Nafi bin Azraq dan yang semisal dengannya ini bukan termasuk salafus saleh ya yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kemudian poin yang ke-18, tidak mungkin bagi kita untuk menyamai derajat para salaf, yaitu para sahabat Nabi, tidak mungkin. Ya. Setekun apapun kita ibadah, sebanyak apapun kita sedekah, sesering apapun kita sholat malam, tidak mungkin sama dengan derajatnya para sahabat. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi yang mulia selalu mengatakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian hina sahabatku, kata Rasulullah SAW. Falau anna ahadukum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa misla uhudin zahaban, menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas sekalipun. Ada Pak dari kita yang sanggup infak sebesar gunung Uhud berupa emas? Masya Allah, berapa kilo ya Pak ya. Kalaulah seandainya ada orang yang infak sebesar gunung Uhud itu emas semuanya isinya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak akan menyamai ya derajatnya para sahabat ya, walaupun mereka hanya infak apa 1 mud ataupun setengahnya ya. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala saat menjelaskan makna hadis yang mulia ini, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksud dari hadis ini adalah walaupun engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, engkau tidak akan menyamai pahala dan engkau tidak akan sanggup menyamai keutamaan yang diperoleh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, meskipun mereka hanya menginfakkan ya makanan walau hanya sejumlah 2 cakupan kedua telapak tangan atau 1 cakupan saja. Sebab terjadinya perbedaan ini ialah tingkat keikhlasan dan kejujuran yang jauh lebih besar yang menyertai sedekah dari para sahabat ini. Ya, ini syahidnya jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah keikhlasan. Ya. Yang membedakan adalah apa? Kejujuran mereka dalam keimanan. Ulaika humus shadiqun, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang yang apa? Yang jujur, yang benar keimanannya. Yang mereka ikhlas tuh, walaupun tadi sedekahnya cuman 1 mud, 2 telapak tangan gini kan, atau cuma satu saja. Tapi apa yang sedikit ini ikhlas. Ya. Memang benar-benar mengharapkan wajah Allah. Nah, amalan hati ini yang luar biasa. Ya, makanya bisa jadi orang yang infak sedikit tapi ya dia memiliki apa keikhlasan yang besar gitu kan, ini bisa mengalahkan orang yang infaknya banyak gitu. Tapi suka diungkit-ungkit ya. Tapi suka dipamerkan, riya ya. Makanya jangan disepedakan, oh ini infaknya cuma sekian, cuma 5.000, 20.000 itu. Siapa tahu dia lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang yang infak 100.000 misalnya kan. Ya, ada yang infak 10 juta, 10 juta ini luar biasa. Ya, dia infak 10 juta, hartanya 10 miliar. Infak 10 juta wajar. Ini yang infak 100.000, ya, gaji 1 bulan cuma 500.000. Artinya 1/5 dari hartanya dia sedekahkan jalan Allah Azza wa Jalla. Ya.
bisa jadi lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jangan pernah diremehkan. Ya. Ini kata Al-Imam Al-Baydawi adalah karena apa? Karena tingkat keikhlasan mereka dan kejujuran yang ada di hati-hati mereka jauh lebih besar. Ya, mereka benar-benar sedekah itu mengharapkan wajah Allah. Ini ikhlas benar-benar, gitu kan? Makanya para ulama juga menjelaskan ini peran dari amalan hati. Ya, peran dari amalan hati itu luar biasa. Suatu amalan itu bisa bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla karena apa? Karena qalbunya. Ya. Karena sesuatu yang terdapat di dalam hati-hati manusia ini yang dapat membedakan amalan tersebut. Ada orang sholat bareng-bareng, ya, sholat satu shaf di masjid yang sama, imamnya sama, ya, tapi pahalanya beda-beda. Ada yang dapat 1/8, ada yang 1/4, ada yang dapat setengah, ya, dalam hadis tersebut. Apa yang membedakannya? Kolbu-kolbu mereka, ya, hati-hati mereka. Ada yang khusyuk, ada yang sholatnya ya ingat kerjaan, ada yang sholatnya malas-malasan. Maka nilainya berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun para sahabat, mereka adalah ya orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Poin yang ke-19, dua lagi insyaallah, 19 sampai 20 poin insyaallah. Poin yang ke-19 adalah dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan kaum muslimin telah sepakat bahwasanya umat ini adalah sebaik-baik umat dan paling sempurna, dan umat yang paling sempurna dan utama adalah generasi yang terdahulu, yaitu generasi para sahabat. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 115, Allah Taala berfirman, wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayras sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalan dari orang-orang mukmin, maka akan kami biarkan dia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Imam Ibnu Abi Jam'ah, ya, Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna dari firman Allah Azza wa Jalla, wa yattabi ghairas sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang beriman di sini adalah jalannya para sahabat. Ya, artinya mereka tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Mereka enggan ikut manhajnya para sahabat, tidak mau mengikut manhaj salaf. Ya, apa ancaman yang Allah Taala berikan bagi orang-orang yang enggan tersebut? Ya, nuwallihi man tawalla, maka ya Allah Azza wa Jalla akan biarkan dia leluasa dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang yang enggan tersebut untuk ikut manhaj salaf ke dalam apa? Ke dalam neraka jahannam. Ya, wa sa'at masira, dan jahannam itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali.
Ini alasan kita. Kenapa sih harus ikut manhaj salaf? Karena tidak mau masuk neraka jamaah. Ya, karena tidak mau sesat. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ada dua sebab manusia sesat. Yang pertama adalah dia tidak mau mengambil sumber yang otentik ya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Ini yang pertama. Dia sesat karena apa? Karena tidak mau ngambil dalil, tidak mau ngambil dari Al-Quran atau dari hadis, tidak mau. Yang kedua, dan ini yang paling banyak, orang itu sesat karena apa? Karena tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Nuwallihi man tawalla, kami biarkan mereka tersesat, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Enggan, tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Ya, wala yattabi ghayra sabilil mu'minin. Mereka tidak mau mengikuti jalan orang-orang yang beriman, tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Akhirnya mereka sesat, ya, salah dalam memahami agama Islam. Poin yang terakhir, yang ke-20, setelah kita mengetahui bagaimana urgensinya ya manhaj salaf, ternyata manhaj salaf itu adalah Islam itu sendiri. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Makanya kita ikuti pemahaman para sahabat terus seperti itu. Yang belajar dengan para sahabat adalah para tabi'in, yang belajar kepada tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Kemudian yang mengikuti mereka terus. Ini yang jalan yang ingin kita ikuti. Karena kita ingin Islam yang original, Islam yang benar datang dari Muhammad SAW, bukan selainnya. Ya, maka setelah kita mengetahui thariqah seperti ini, wajib bagi kita untuk mengajak kaum muslimin, untuk mengajak masyarakat, mengajak umat untuk mengikuti thariqah yang benar dalam beragama seperti ini. Ya, kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada tangga kita, agar apa? Agar mereka tahu loh Islam yang benar. Ini loh Islam yang benar tuh seperti ini. Ya. Bukan seperti apa yang didengungkan oleh orang-orang yang mereka mengatasnamakan Islam, akan tapi ya Islam berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Akan tapi tidak ada contohnya dari para salaf, tapi mengatasnamakan Islam, casing kaum muslimin. Ini tadi kita katakan ini juga masalah sewaktu apa? Sewaktu orang ya menjudge ataupun mengira yang namanya manhaj salaf itu cuman apa? Cuman jenggot, celana cingkrang, cadar, cuman apa? Cuman casingnya saja. Ya ini jadi masalah. Nanti apa? Setiap yang berjenggot dikira salafi gitu ya. Setiap yang tidak berjenggot dibilang bukan salaf. Ini kan masalah. Ini sudah anak mulai buka kajian dengan menjelaskan yang ini terlebih dahulu tadi kan, agar apa? Agar tidak salah kaprah. Ya, agar tidak salah kaprah. Agar tidak menilai sesuatu hanya dari casingnya saja gitu loh. Maka yang seperti ini teman-teman yang ada thariqah yang benar seperti ini harus disampaikan pada kaum muslimin agar mereka mengenal Islam yang benar, Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan terang benderang. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, taraktukum al-bayda, telah aku tinggalkan agama Islam ini kepada kalian dalam keadaan putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut. Ya. Inilah hari, kecuali mereka akan celaka lagi. Nabi yang mulia SAW telah tinggalkan agama Islam dalam keadaan apa? Putih bersih,
jelas terang. Ini loh dalilnya, ini loh hadisnya, ini loh ayat dalam Al-Quran, ini loh pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar tentangnya. Ya, tinggal kita tadi ini mau ndak kita mempelajari yang benar, ya, mau ndak mengambil apa yang datang dari Rasulullah SAW dan dari para sahabatnya ini. Masalahnya apa? Umat ndak tahu. Pokoknya ya Islam ya seperti ini yang mereka tahu gitu kan ya. Mereka tidak paham. Pokoknya apa yang dikatakan oleh misalnya guru-gurunya itu pasti benar, padahal belum tentu. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pemahaman dari para salaf, maka tentu ini keliru. Ya, ini yang harus kita sampaikan kepada manusia agar apa tadi? Agar mereka kenal Islam yang benar seperti ini loh. Nanti terserah, antum tinggal milih. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman yang beriman, kalau mau kafir ya kafir, silakan. Ya, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Yang jadi masalah apa? Mereka tidak mengenal Islam sebagaimana mestinya. Ini yang jadi masalah. Ya. Yang mereka kenal Islam ini apa? Islam itu sesuatu yang mengerikan. Yang mereka kenal Islam itu yang suka ngebom-ngebom itu Islam. Ya, yang pakai cadar itu teroris katanya. Ya. Akhirnya apa? Ya, mereka lari dari agama Islam. Ya, ini tugas kita teman-teman, Allah Azza wa Jalla. Kita kenalan ini loh Islam yang original seperti ini. Itu bukan ajaran Islam kayak gitu tuh, yang suka membuat kerusakan di muka bumi, yang suka bikin kerusakan, yang suka bikin honor tuh bukan dari Islam. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Ya, itu Islam yang original, yang ditinggal oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti ini wajib bagi kita untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Ya, tidak boleh kita sembunyikan. Karena Nabi yang mulia SAW katakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, man katama ilman, ya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang dia menyembunyikan ilmu, niscaya Allah Azza wa Jalla yang akan mengikatnya pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Ya, wa iyadzubillah. Maka ini ancaman yang berat bagi orang yang meninggal ilmu. Ya, maka sekali lagi ini tugas kita teman-teman Allah Azza wa Jalla untuk mengajak kaum muslimin, ya, mengenal agama Islam, mengenal manhaj salaf. Ya, manhaj salaf itu bukan sesuatu yang mengerikan. Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Ya, memahami agama Islam sesuai dengan pemahaman salaf, itu loh maksud manhaj salaf. Ini bukan kelompok, bukan firqah, tapi menyuruh, ya, seruan kepada manusia, kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk memahami agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman orang-orang saleh terdahulu, yang mereka benar-benar mengikuti jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu saja. Ya, ini loh dakwah salaf tersebut. Saya merasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benarnya datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.